Penyakit paling mematikan di negara ini bukan kanker, bukan juga kemiskinan, tapi mental inlander, mental budak. Kita udah merdeka puluhan tahun, tapi di alam bawah sadar, banyak dari kita yang masih merasa inferior, merasa kecil tiap kali berhadapan sama negara barat, sama Amerika, atau sama bos-bos korporat asing. Diancam sanksi ekonomi dikit, langsung nunduk. Ditekan pakai embargo, langsung nurut. Tapi coba lu buka mata lu, bro. Lihat ke peta Timur Tengah. Ada satu negara yang dikepung, diembargo puluhan tahun, diancam bakal diratain sama nuklir, tapi mereka tetap berdiri tegak natep mata Amerika tanpa kedip. Negara yang gua maksud adalah Iran. Gue di sini bukan buat ngebahas teologi atau sekte mereka. Kita skip urusan itu. Yang mau gue bedah hari ini adalah mentalitasnya. Kenapa mereka berani? Dan kenapa kita atau lo secara personal sering banget ngerasa jadi pecundang yang gampang diinjak-injak sama sistem? Malam ini kita bedah anatomi harga diri dari kacamata ilmu politik sampai kacamata fikih yang bakal ngebakar darah lo. Sejak lo SD, lo diajarin kalau dunia ini tempat yang damai. Ada PBB, ada hukum internasional, ada HAM. Semua negara itu setara, katanya. Di dunia nyata, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Hukum siapa yang paling kuat, dia yang bikin aturan. Kalau lo lemah, lo bakal didikte. Kekayaan alam negara lo bakal dirampok pakai dalih investasi. Dan otak lo bakal dicuci pakai dalih modernisasi. Terus, gimana caranya biar negara atau bahkan diri lo sendiri gak diinjak-injak sama kekuatan raksasa ini? Kita bakal bongkar satu teori politik paling dark sedunia dari John Mearsheimer. Dan setelah itu gue bakal kasih lo satu konsep dari fikih Islam. Sebuah konsep yang kalau bener-bener lo tanam di dada lo gak bakal pernah lagi nunduk di depan bos dolim. Apalagi di depan negara diktator. Ada pemikir hubungan internasional yang realistis banget. Namanya John Mearsheimer. Teorinya disebut offensive realism. Inti teorinya simple. Negara adidaya itu kayak predator yang kelaparan. Mereka bakal terus nyari cara buat mendominasi negara lain demi ngamanin posisi mereka sendiri. Mereka gak peduli sama moralitas. Mereka cuma peduli sama power. Kalau lo jadi negara berkembang yang lemah, lo punya dua pilihan di mata mereka. 1. Jadi budak penurut. 2. Lo hancur lebur. Tapi ada jalan ketiga. Dan ini yang dimainin sama Iran atau negara-negara pemberontak lainnya. Namanya efek gentar. Lo gak perlu punya senjata sebanyak Amerika buat merdeka. Lo cuma perlu punya taring yang cukup tajam buat ngasih tahu mereka. Silakan serang gue, tapi gue jamin gue bakal bikin lo berdarah-darah sebelum gue mati. Mereka bikin rudal balistik. Mereka kunci Selat Hormuz. Mereka bangun proksi. Tujuannya apa? Buat naikin harga diri kalau Amerika mau nyerang mereka. Biaya perangnya dibikin terlalu mahal. Dan itu berhasil, bro. Hegemoni raksasa itu mikir 2 kali. Pelajaran dari Mearsheimer buat kita, dunia gak bakal ngehargain lo karena lo baik. Dunia menghargai lo karena lo punya kekuatan buat melawan balik. Sekarang kita tarik ke ranah yang lebih sakral. Kenapa gue ngomongin ini pakai fikih? Karena Islam itu bukan cuma agama ritual yang nyuruh lu diem di pojokan masjid sambil nunggu nasib.
Dalam tradisi pemikiran Islam ada satu konsep esensial yang namanya izzah. Artinya apa? Artinya, sebagai seorang muslim yang punya Tuhan yang maha besar, haram hukumnya buat lo merasa inferior, merasa kerdil, atau merasa hina di hadapan manusia, apalagi di hadapan sistem yang dolim. Resolusi konflik antar manusia atau antar negara gak bakal pernah selesai kalau satu pihak kehilangan izzahnya. Kalau lo ngebiarin harga diri lo diinjak, entah itu negara yang ngebiarin kekayaannya dirampok asing, atau lo secara personal ngebiarin harga diri lo diinjak sama atasan lo demi gaji yang gak seberapa, lo lagi berkhianat sama izzah yang Tuhan titipin di diri lo. Tunduk pada aturan barat yang merusak moral atau pasrah nerima nasib didikte sama hegemoni asing, itu adalah bentuk kesyirikan modern. Lo lebih takut sama ancaman embargo mereka daripada sama Tuhan lo. Sikap Iran yang nolak tunduk sama hegemoni barat, terlepas dari perbedaan mazhab kita sama mereka, secara geopolitik ngasih kita reminder keras. Kewibawaan itu gak dikasih gratis. Kewibawaan itu direbut dan dipertahankan. Lo gak bisa minta dihormati sama predator, lo harus memaksa mereka menghormati lo. Bro, negara ini terlalu besar buat mentalitas yang terlalu kecil. Dan lo lahir sebagai manusia merdeka, bukan sebagai inlander. Pelajaran hari ini bukan soal kita ngedukung perang. Ini soal mentalitas. Kalau negara sebesar Amerika aja bisa dibikin mikir 2 kali sama bangsa yang punya harga diri, masa lo masih mau nunduk dan ketakutan ngelewatin hidup lo yang cuma sekali ini? Nanti pas lo ngaca di cermin, tanyain diri lo sendiri. Apakah selama ini lo hidup sebagai serigala yang punya taring dan kehormatan? Atau lo sebenarnya cuma domba penurut yang lagi nunggu giliran buat disembelih sama sistem?